Sambil duduk katakan kiri kanan, aku seneng banget duduk di sebelahmu hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terpaksa katanya. Karena nggak ada tempat duduk lain. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya berdoa kabar Bapak Ibu Saudara baik-baik semua ya. Sama-sama kita baca firman Allah di dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20. 18 wanita, 19 pria, 20 kita baca sama-sama. Ayat ini terus kita dengung-dengungkan. Kita azankan terus supaya saudara dan saya sadar bahwa hari-hari ini yang harus kita lakukan. Wanita, dengan keras baca sama-sama. Ayat 18. 1, 2, 3. 19 pria. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 sama-sama, hitungan ketiga lebih keras. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya tinggal di akhir zaman. Ini permulaan zaman, ini akhirnya. Kita di ujung sini Bapak Ibu. Saya tadi cerita bahwa Tuhan segera datang di ibadah pertama. Tanda-tandanya adalah apa? Antikris. Tapi saya nggak mau pusing dengan antikris, tapi tanda-tandanya dia akan memerintah dunia ini cuma dua hal. One money, one government. Satu pemerintahan, satu mata uang. Saya tinggalkan pemerintahan karena saya belum lihat tanda-tandanya di sini. Pemerintah Indonesia masih punya pemerintahan, Amerika punya, negara lain juga punya. Tapi one money ini, Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah mulai dikenapi. Dulu kita pikir ya euro, karena lambangnya ada iblis, ada tanduknya gitu ya. Dan mata uang termahal. Sampai sekarang adalah euro. Makanya kalau kita beli Balenciaga gitu ya, mahal karena ukurannya euro. Parfum-parfum Prancis semua ukurannya euro. Mahal Bapak Ibu Saudara. Kita pikir itu, enggak. Sekarang ini hampir dulu orang pikir dolar. Kenapa? Dolar dulu di dalam uangnya itu in God we trust. Udah mulai dihapus. Wah, jangan-jangan antikris sudah mau pakai dolar nih. Mulai ke sini enggak lagi. Muncul namanya Bitcoin. Wah, kayaknya ini nih. Kesini lagi, mulai 2017, 2018 lah paling startnya kita. Saya lebih gak percaya tiga uang itu. Saya lebih percaya OVO, Dana, GoPay. Ya enggak? GoPay sekarang, kemarin saya ke Grand Indonesia, jalan-jalan doang, mahal-mahal. Pak, bikin member Pak di Grand Indonesia. Wih, puji Tuhan, iya, dapat diskon 5%, 10%. Wih, enak juga kita bikin deh. Tapi minimal belanja 30 juta. GoPay 50%, 50%, 50%. Ih, keren ya. Maksimal 15.000 tapi. Tapi saudara percaya nggak percaya, kita sedang dipaksa pakai electronic money. Waduh, apalagi kalau kita ke Lipo, kawasan Lipo, mau rumah sakitnya, mau mallnya, ya enggak? Masuk boleh, ya kan, diizinkan masuk, silakan masuk, kata electronic parking kan ya, silakan masuk. Terima kasih, Anda sudah datang gitu ya. Tapi dia nggak sebut, nggak bisa keluar kalau nggak pakai OVO, nggak sebut itu kan? Cuma selamat datang, silakan masuk. Nah waktu kita mau keluar, nggak punya aplikasi OVO, mau bayar, nggak bisa Pak. Bapak punya OVO harus bayar pakai OVO loh. Kok gitu? Saya nggak punya, saya nggak mau karena saya anti dengan uang-uang itu. Ya udah Bapak nggak bisa keluar. Secara langsung mereka memaksa kita pakai OVO. Lumayan diskon 30% parking kan di Lipo ya. Parkir 10.000 jadi 7.000.
Saudara dan saya sedang masuk gerbong itu dipaksa Bapak Ibu Saudara. Ada eksodus besar-besaran dari uang tunai ke uang elektronik. Itu dipaksa. Dan saya lebih percaya one money itu electronic money. Contoh OVO. OVO kan punya Malai. Saudara ke Malaysia, engkau bayarnya top up-nya pakai rupiah. Di Malaysia laku OVO-mu. Walaupun Gojek dihina oleh, iya kan? Malai. Tapi saudara, pakai OVO bisa di sana? Bisa. Saudara, percayalah Tuhan segera datang. Penggenapannya sudah sangat. Kalau tanda-tanda lain saya nggak mau cerita lah, banyak. Nanti di kelas kom aja harus ikut kom. Di sini, saudara harus paham bahwa Tuhan segera datang. Dan Paniko sampaikan, hari-hari ini adalah Pentakosta ketiga. Yang ngerti katakan amin. Pentakosta ketiga, Bapak Ibu Saudara, bukan teologi baru, bukan ajaran baru. Jelas, itu adalah movement, gerakan. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran, ada pertobatan yang besar, ada mujizat-mujizat yang dahsyat. Nah, hari ini kita baca adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah selesai pelayanannya di dunia. Karena dia hanya menyelesaikan amanat agung Bapaknya di sorga. 3,5 tahun dia pelayanan. Selesai. Tadi saya bahas di ibadah pertama. Kita melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Ada ayatnya. Di Yohanes 14 ayat 12. Keren. Saudara dan saya ini dipersiapkan sedang melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Nah, salah satunya adalah ini amanat agung Tuhan Yesus. Minta tolong tampilkan ayat 19 anaknya Pak Anton. Saya suka lupa Bernard apa Betran. Takut salah sebut, lebih baik anak Anton. Ya, ayat 19 tadi bro. Bro apa bro? Tadi kan kita buka, iya. Bahasa Indonesianya karena itu pergilah. Yesus perintahkan kepada siapa? Murid-muridnya. Di sini semua murid Tuhan. Amin. Saudara nggak percaya pun nggak apa-apa. Tapi ini perintah bukan kepada Pak Anton. Bukan kepada Gembala Kul saja. Tapi kepada saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yesus bilang itu. Pergilah, Bapak Ibu Saudara, pergilah. Dulu zaman orang Israel itu orang kalau mau diselamatkan datang masuk bait Allah. Tapi gereja sekarang disuruh pergi. Tapi pergi kembali lagi, bukan pergi untuk selama-lamanya. Yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara, kalau gereja, kalau orang sekarang ya, puji Tuhan hari ini ibadah, jiwanya 1.000, 2.000, senang, yeay beri kemuliaan bagi Tuhan. Waktu ditanya, waktu kumpul itu, siapa yang mau pergi? Nggak ada. Itu masalah di gereja. Betul apa betul? Ada pepatah Jawa mengatakan makan nggak makan, asal kumpul. Mati satu-satu. Kadang pepatah Indonesia ini aneh-aneh. Belum kenal maka belum sayang. Ya enggak, saya belum kenal Bapak Ibu Saudara tapi saya udah sayang. Iya kan? Aneh-aneh. Saudara dan saya di gereja bukan sekedar kumpul-kumpul. Di kul bukan sekedar kumpul-kumpul. Ada tugas yang saudara dan saya harus lakukan. Pergi Pak, pergi Bu. Pergilah jadikan semua bangsa. Dalam bahasa Yunaninya bangsa itu etnos. Etnos itu bukan sekedar bangsa Indonesia, Australia, bukan. Tapi suku bangsa. Masih banyak suku-suku yang belum mengenal Tuhan Yesus. Masih banyak suku-suku yang belum mendengar Tuhan Yesus. Makanya disebut suku-suku bangsa. Pergilah. Saudara yakin saudara diutus Tuhan? Amin. Kita ini duta kerajaan sorga Bapak Ibu Saudara. Di dunia hanya kontrak sebentar aja. Sebentar aja. Kita ini dutanya. Ntar lagi balik lagi ke sana. Tuhan suruh kita pergi hari ini. Pertanyaan saya. Itu kan bukan tugas saya. Saya belum percaya. Jangankan saudara, ini Yesus ngomong ke murid-muridnya. Murid-muridnya pun ada yang gak percaya. Minta tolong, Betran. Bernard atau Betran? Anel, ayat 17.
Ini lagi PKL ya. Dikatakan gini, ini Yesus sudah berdiri di Bukit Zaitun, murid-muridnya yang ke-11, satu kan udah mati ya, bunuh diri. Tinggal 11 di Gunung Sinai, di Gunung Bukit Zaitun. Yesus mau naik nih. Nah mereka bersujud, dikatakan mereka melihat dia. Ketika mereka itu murid-murid melihat dia, melihat Yesus dan menyembahnya. Garis bawahi, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Pertanyaan saya, ini murid-murid yang Yesus didik 3,5 tahun, lihat Yesus bangkit, lihat mujizat. Pertanyaan saya, saudara murid Yesus sudah pernah mengalami seperti mereka belum? Belum. Mereka saja bisa ragu-ragu, apalagi Bapak Ibu Saudara, saya nggak heran. Masih ragu-ragu. Ada nggak orang menyembah masih ragu-ragu? Ada, ini buktinya. Menyembah tapi ragu-ragu. Beberapa orang loh, bukan satu. Beberapa. Waktu menyembah Tuhan, apa iya ya masalahku bisa selesai nih? Apa iya ya Tuhan bisa jawab doaku? Apa iya ya ada mujizat? Apa iya ya aku disuruh Tuhan untuk memberitakan amanat agung? Ini ragu-ragu nih. Nah keraguan-raguan inilah makanya Yesus bilang di ayat 18. Onel minta tolong 18. Yesus bilang apa? Yesus menjawab keraguan-raguan muridnya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Keren loh, waktu saudara dan saya ragu-ragu, percayalah bukan engkau yang mendekati Tuhan, Tuhan yang mendekati. Setuju ya? Ya Tuhan kita begitu polanya. Jarang sekali waktu kita ragu-ragu, apalagi waktu kita buat dosa, kita dekat sama Tuhan. Bohong. Tuhan yang dekat sama kita. Waktu Tuhan dekat sama kita, Tuhan bilang, ngapain sih lu ragu-ragu? Ngapain sih lu belum percaya? Ngapain lu takut? Ngapain lu khawatir? Kata Tuhan. Tuhan bilang apa? Kepadaku diberikan kuasa. Kuasanya Bapak Ibu Saudara bukan se-Indonesia doang. Sorga dan keren banget Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada alasan engkau dan saya tidak melakukan amanat agung. Kenapa? Kenapa sih saya harus melakukan amanat agung Bapak Pendeta? Alasan yang pertama, kenapa kita harus melakukan amanat agung? Bukan supaya gereja penuh, enggak. Bukan supaya pendeta ada yang bantu, enggak. Enggak, Tuhan bisa pakai batu kok untuk menginjil, saya kasih tahu. Firman Allah bilang kalau manusia nggak mau dipakai, Tuhan pakai batu bisa. Tapi firman Allah jelaskan kepada saya, kalau engkau dan saya melakukan amanat agung, yang pertama ayat 18 mengatakan, engkau dan saya kenal siapa yang utus engkau. Yang ngerti katakan amin. Saudara, diutus sama bos aja, kita itu kan rasa aman, betul ya. Waktu saya diutus Pak Peter Faraknimela, ketua rayon saya ke Nias, saya nggak pikirin uang makan saya gimana, udah ada. Transportasi saya di mana? Ada. Penginapan saya ada. Kenapa? Yang saya tahu, yang utus saya Pak Peter, gembala rayon saya. Saya nggak takut. Kenapa? Saya kenal Pak Peter. Nggak mungkin waktu sampai di Nias, saya ditaruh di hutan yang kosong dimakan singa. Nggak mungkin. Saya kenal siapa gembala rayon saya. Ngerti Bapak Ibu Saudara ya? Ini yang nyuruh saudara dan saya Tuhan Yesus, yang punya otoritas, yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Yesus bilang tadi ibadah pertama, apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Keren banget, nama Yesus itu berkuasa di sorga dan di bumi. Waktu saya lagi ada masalah, udah adik papa saya nabrak orang, itu masalahnya parah dah, nabrak ayam orang kampung aja bisa ganti 1 juta. Kenapa? Ayam dihitung telurnya 10. Ini telurnya 10, dihitung lagi kalau bertelur kali 10 berapa. Jadi kita ganti berapa be? Udah 1 juta dah. Ayam kecil 1 juta, ini nabrak orang. Saya datang, sampai di rumah sakit. Yang teringat di pikiran dan hati saya, itu bukan Tuhan Yesus. Tapi lagu Syahrini. Maju mundur, maju mundur. Kenapa? Kumpul semua. Encang-cingnya babe di situ semua. Hati saudara takut nggak? Takut. Tuhan bilang udah maju aja lebay lu, katanya gitu kan.
Akhirnya saya maju, saya lupakan lagu Syahrini, saya ingat Tuhan. Ya kan maju mundur, cantik maju mundur, ngeri Pak. Saya datang ke sini, lu saudaranya, iya. Saya tanggung jawab, walaupun duit 800.000 di kantong. Lu bayangin Pak, 800.000 ganti orang kecelakaan. Anak gua nih, jahitannya nih, lihat tuh puluhan. Tuh anak perempuan lagi diurut, waduh berapa duit. Itu lihat tuh motor hancur, iya bener hancur. Di rumah sakit, saya lihat, aduh adik papa saya udah berdarah-darah. Saya bilang, Tuhan, kalau saya kasih 800.000, pasti ini ngamuk-ngamuk, saya dipukulin nih. Saya cari tempat teraman di dekat rumah sakit itu di mana? Pos satpam. Kalau digebukin kan, ada yang ngebelain. Walaupun satpamnya mau jauh-jauh begini kan. Wow, lu harus ganti ya Pak. Tuhan bilang gini, saya kan masih komunikasi dengan Tuhan di hati itu kan. Tuhan, lu mah tega sama weh. Kayak kejebak nih, kayak domba di tengah-tengah serigala weh nih. Ya nggak Cim? Iya weh, terjebak ini weh. Orang benteng kan, weh terjebak nih. Gimana ini? Aduh Tuhan tolong. Udah tenang aja. Kalau saya ngomong sama Tuhan tuh dalam hati ya, dalam bahasa gitu. Itu biasa aja, enggak gini. Ya Tuhanku, Raja alam semesta. Kekudusanmu, haleluya, lebay. Sujud-sujud dulu, lebay. Ngomong aja Tuhan, ya gimana? Lu tenang aja, slow aja bro. Gue nih yang berkuasa guys, kata dia gitu kan. Oke Tuhan. Terus apa yang Oe harus lakuin Tuhan? Lu harus ngomong sama orang itu, tanya tinggal di mana. Oh gitu ya Tuhan. Ih gampang banget. Oke. Pak, tinggal di mana? Nggak usah nanya-nanya lu, orang sini, ganti lu. Sabar Pak. Ini security sebelah saya, mukanya lebih serem dari security. Oe tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, tega tuh kan lu, salah lu. Kalau begini tahu rasanya Tuhan, lu aja yang nanya langsung ah. Gini ya caranya. Udah tenang kata dia. Tanya lagi sekali lagi. Yakin ya? Second chance. Kalau enggak lo gue. Ya saya habis di situ kan 30 orang nih siap pukul nih. Oh, orang kampung nekat, Pak. Kalau nggak percaya pulang dari sini tabrak ayamnya. Ayamnya nih pas lari saudara tangkep, lindes di mobil saudara. Ribut pas di situ. Pak, tinggal di mana? Wah, apa lu? Nanya-nanya Tuhan. Gimana? Langsung dari situ dia mulai melembut, dia bilang, "Lu tinggal di mana?" Tuhan bilang, "Nah, ini kesempatan lu jawab." Sama di Kampung Melayu. Tuhan kasih hikmat gitu. Lah, Kampung Melayu udah mulai satu daerah kan? Mulai tuh dari suaranya kalau lagu tuh sol turun. Fa gitu kan. Kampung Melayunya di mana? Di Kajangan. Dari fa turun lagi mi. Kajangannya di mana kata dia gitu. Seberang apa di sini? Di sini. Dari mi jadi re. Di rumah siapa kata dia? Saya sebut one name, satu nama, Empe Ringgit. Tahu Empe Ringgit siapa? Nama papanya gembala saya Pak Petrus. Pak Petrus nama kecilnya Sun Beng. Panggilan kecilnya Kobebeng ya. Kalau ketemu dia Kobebeng gitu ya. Kalau saya panggil Cek Bebeng ya kan, Cek Bebeng. Hai, kan wah pas saya sebut nama itu, saya belum sebut nama Yesus itu. Saya sebut nama Empe Ringgit. Wah, itu langsung do. Itu 30 orang dia bisikin satu-satu. Langsung saya deg-degan kan. Dipukulin gue nih. Tuhan lu salah lagi nih. Tuhan lebay lu. Gue citaknya gue lu. Nah, langsung dia datang. Dengan wajah security tadi berubah senyumnya. Jadi kayak Hello Kitty. Waduh kalau begitu lu mah saudara sama gua. Engkong lu sama bapak gua. Dulu bapak gua anak buah engkong lu katanya. Pantesan muka lu mah gak kayak orang Batak, kayak orang Cina katanya. Lu mah yang gua tabrak orang Batak, kasar mukanya. Lah, saya bilang gini, kok bisa begitu ya? Iya, waduh, itu rumah gua juga tuh, tanah bapak gua itu yang dikasih engkong lu nih. Sampai sekarang gua masih kerja sama empe lu.
Empe tompel, empe apa. Orang si Nanto, iya, waduh, kalau begitu mah udah dah. Kata dia, Cih, terus bagaimana bang? Udah, gampang. Lah itu anak gimana jahitan yang puluhan? Kagak, itu mah diperban doang katanya. Dari tadi dong ngomong guys. Udah begini lu takut sama we. Ya kan? Lah terus tuh perempuan bagaimana? Orang sono kan bilangnya wadon. Gimana wadon tuh? Diurut enggak, dia mah diurut sama emaknya doang, digini-gini doang, diusap-usap doang, udah beres. Sama minyak kayu putih katanya. Cuma sawannya sawan. Udah habis itu terus motor bagaimana? Gampang itu mah, push stepnya doang ntar kita iniin pakai itu dah. Di bengkel bisa dah. Ya udah, salaman satu-satu. Saya belum kawin tapi udah ngerasain bagaimana rasanya diberikan selamat sama orang. 30 orang, makasih, sebelah saya security. Latihan. Sepeser pun Bapak Ibu Saudara saya nggak ganti. Duit 800.000 untuk tebus adik papa saya pas harganya, udah suntik sono suntik sini kan orang takut rabies, infeksi gitu kan. Udah keluar pas 800.000. Saya pulang naik motor nangis, Tuhan thank you. Lu si bandel, Oe bilangin. Kalau Oe bisa ngejitak lu nih, Oe udah jitak kata Tuhan gitu kan. Ampun Oe, ampun Tuhan. Nangis, Tuhan terima kasih. Tuhan kasih pengertian gini tuh. Lu tau nggak nama yang lu sebut siapa? Peringgit, bukan nama Yesus. Iya gua tahu. Emperinggit tuh kata Tuhan gini, kasih pengertian ke saya. Emperinggit cuma berkuasa di kampung Melayu, Kajangan, Teluk Naga sekitarnya. Tapi waktu orang yang mendengar nama itu, yang tahu nama itu sangat berkuasa di daerah itu, mundur satu-satu Pak. Masalah beres. Tuhan kasih pengertian saya. Lu Dip, masalah lu apa? Lu minta apa? Nama gua nih berkuasa di sorga dan di bumi. Waktu kita sebut dalam nama Yesus masalah selesai. Dalam nama Yesus go bisnis. Percayalah itu. Kenapa? Tuhan yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oi, di situ saya sampai sekarang dalam nama Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara punya pergumulan apa? Yang suruh saudara orang kayak begini men Pak. Saya sebut nama Emperinggit kita di Teluk Naga sampai hari ini terkenal. Lu disuruh siapa? Emperinggit, udah pada takut itu. Saudara dan saya melakukan amanat agung yang suruh Tuhan Yesus Kristus. Percayalah engkau akan terus menerima kuasa itu. Jadi waktu saudara melakukan amanat agung yang pertama, yang saya tahu berarti engkau mengenal Tuhan yang menyuruh engkau. Tuhan yang punya otoritas ini. Yang kedua, waktu saudara dan saya melakukan amanat agung, minta tolong ayat yang ke-20. Ini orangnya gak usah ditampilin, gak penting, ayat aja. Nah, ayat 20, tadi kan pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah, dan terakhir ajarlah. Saudara dan saya, waktu engkau melakukan amanat agung, yang saya tahu engkau sedang melakukan perintah Tuhan. Amin. Saudara sedang melakukan perintah tuh. Keren banget Bapak Ibu Saudara. Waktu engkau melakukan amanat agung menginjil sama orang, kita sedang melakukan perintah Tuhan ini nih. Tuhan yang kita kenal, yang punya otoritas sorga dan bumi, suruh kita. Nah bayangin kalau saudara disuruh orang kaya begitu, pribadi kayak Tuhan Yesus yang punya kuasa di sorga bumi, saudara gak mau, aneh. Disuruh bos aja jalan. Iya dong. Saudara harus melakukan perintah Tuhan ini. Aduh Pak Pendeta susah tuh menginjil. Susah, sampai hari ini memang menginjil susah. Tapi yang saya tahu pola Yesus ada. Saya kasih tahu cara praktisnya. Untuk menginjil memenangkan jiwa ya. Kita gak pernah bisa memenangkan jiwa, tapi menjangkau jiwa. Waktu kita menjangkau Roh Kudus yang jamah bisa dimenangkan. Amin. Saudara sedang melakukan ini. Melakukan perintah agung ini. Ada satu kisah. Waktu Yesus masuk dalam kota, ada seorang pribadi, pendek orangnya, mungkin lebih pendek dari saya lah. Namanya Zakheus. Dia lihat Zakheus ini dirjen pajak pada saat itu. Ya, nggak beda jauh sama Gayus Tambunan lah gitu. Dia lihat, Tuhan Yesus tuh pendek-pendek, namanya orang pendek kan nggak bisa ya kan lihat gitu. Dulu nggak ada gedung-gedung tinggi, nggak ada JW Marriott dulu, nggak ada. Ritz-Carlton nggak ada, apalagi Monas nggak ada. Kayak di Kalimantan sekarang, ntar Monas mungkin dibawa ke sana kan. Wah, dia bingung. Percayalah Bapak Ibu Saudara, rombongan Tuhan Yesus itu lebih banyak dibanding rombongan Pak Jokowi.
Zaman dulu. Kenapa? Kalau orang ketemu Pak Jokowi, paling minta salaman, minta foto wifi gitu kan ya. Sama terakhir minta sepeda, ayo. Banyak orang melakukan, ayo sebutin ikan apa? Ikan tongkol. Ayo 5, satu lagi apa? Ikan lele. Apalagi? Ya betul, ikan Indosiar, ayo, betul. Ayo satu lagi apa ya? Ikan asin, lagi terkenal kan sekarang. Ya. Ayo satu lagi kenapa? Orang disuruh begitu Pak Jokowi aja mau, cuma hadiahnya sepeda. Ya kan? Yo ambil sepedanya, yo wes. Menteri-menterinya selama beberapa tahun ini, setiap upacara 17 Agustus disuruh pakai baju adat aneh-aneh. Ya kan? Aduh, pokoknya mereka kenapa? Yang perintahin presiden. Ada yang berani tolak. Menteri Susi bilang gak mau, gue tetap pakai baju renang. Gak bakal mau. Menteri Kelautan, Bu, ya kan? Iya, biasa berenang kan? Enggak, gue tetap pakai baju renang. Gak bakal. Semua menteri jajaran, semua yang diundang 17 Agustus itu pakai baju adat suku bangsa Indonesia. Kenapa? Yang perintahin Pak Jokowi. Waktu Sakeus lihat tuh, waktu orang ngikutin rombongan Yesus kan mintanya bukan sekedar salaman, foto, apalagi sepeda, enggak. Menerima mujizat, ajaran, kerajaan sorga yang orang lihat pasti rombongan itu lebih banyak. 5.000 orang aja ikut, itu hanya laki-laki, belum lagi perempuan, wanita, berarti kan banyak perombongan Yesus. Sakeus naik pohon, waduh orang kaya nih naik pohon, saudara bayangin, dirjen pajak naik pohon. Ya kan? Dia lihat Yesus. Oh itu Yesus, rambutnya gondrong. Pirang dikit, bebewok. Tinggal kasih gitar tuh jadi rocker. Saudara jangan percaya Yesus di lukisan itu. Yesus enggak seperti itu. Ngawur itu. Oh itu, iya. Langsung Tuhan Yesus lihat ada di atas pohon kan ya. Nggak tahu dia pakai baju hijau apa kan. Woi, Sakeus, turun lu. Ngapain lu di situ? Anak kecil naik di situ. Udah tua gua, Pak. Turun. Yesus bilang, turun lu. Bukan untuk dimarahin, Pak. Yesus tahu dia itu koruptor, tahu. Yesus tahu dia itu suka meras orang, tahu. Melakukan pajak. Pada saat itu orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sakeus orang Yahudi yang dipakai untuk menagih pajak kepada orang Yahudi untuk pemerintahan Romawi. Dan itu sangat dibenci sama orang Yahudi. Makanya Sakeus naik pohon. Sakeus, saya percaya suara Yesus itu lembut dan manis. Betul ya? Sakeus turun. Yesus ingin menyelamatkan jiwa Sakeus. Itu Sakeus mungkin udah deg-degan. Waduh, diomelin gue nih, diomelin ya. Waktu Tuhan bilang gini, aku mau main ke rumahmu, kita makan malam yuk, dinner. Bapak Ibu Saudara tahu, Yesus pola menginjil dan mengajarnya banyak di atas meja makan. Jadi kalau cool ada makanan, wajar. Haleluya. Ayo ikut cool. Amanat Agung ada di cool Bapak Ibu Saudara. Coba tampilkan ayat 20 dong Veteran Antolin. Ajarlah melakukan segala sesuatu. Di gereja mah khotbah cuma begini doang, setengah jam selesai. Sudah lewat setengah jam nih. Makanya WL sama musik udah masuk kan? Lewat udah. Iya. Tempatnya di cool. Ngajar yang paling enak tuh di meja makan. Nah Yesus waktu di meja makan ngomong sama Sakeus. Nggak pernah maki-maki Sakeus. Kurang ajar lu ya, koruptor lu ya. Balikin tuh, nggak bisa lu, dasar lu, udah melayani masih begini, masih nunjuk-nunjuk nih. Kalau saudara melayani Tuhan mau menginjil pakai telunjuk nggak bakal bisa. Pakai meja makan, gampang. Meja makan nggak cukup, ajak wisata ke Kota Malang, Gunung Bromo. Lu kalau nggak mau terima Yesus, gue tinggal lu di sini lu, gituin aja. Gue kasih makan, kasih hotel, transport semua, masih belum percaya Yesus, tinggal lu di sini. Ya udah, percaya Yesus gitu. Bahasa kasar. Langsung Sakeus tanpa dikotbahin macam-macam sama Yesus. Sakeus bilang apa? Tuhan, aku mau tobat. Kalau hari ini ada orang yang aku rugiin, aku balikin berapa kali lipat ya Tuhan. Aku mau kasih hartaku untuk orang miskin.
Kalau orang ketemu sama Tuhan, apapun dikasih. Saudara mau melakukan amanat agung, salah satu caranya gampang. Ajak orang itu makan. Deketin dulu, jangan langsung lu ke gereja. Kalau nggak ke gereja masuk neraka lu. Udah sakit-sakitan masuk neraka lu, mati lu. Gua sumpahin mati lu lah. Itu orang makin drop. Pak Superman. Jangan dikasihin sembako terus, ya kan? Boleh sesekali, tapi gitu tuh polanya. Saudara, saya kasih tahu ada satu kisah, namanya Encim Bapau. Ini kisah nyata. Benar, Encim Bapau waktu menginjili keluarga Bud gitu ya. Dia punya 3 anak. Nah, Encim ini kalau ke rumah ibu itu nggak tahu lah namanya siapa. Cim Goni lah kita sebut lah ya. Cim Goni tinggal di situ. Ini Cim Bapau datang ke rumah itu. Pertama kali dia nggak langsung bilang ayo ke gereja, enggak. Dia datang bawa Bapau. Bawa apa tuh Cim? Biasa nih Bapau nih kasih anak-anak. Anak-anak seneng kan kasih Bapau, namanya orang miskin di situ. Makan. Kayak orang susah ya nggak pernah makan Bapau. Emang belum pernah mah kita makan Bapau. Mawai malu gitu. Tiap minggu dia bawa. Anak-anaknya waktu lihat Cim Bapau dari jauh udah mau lari. Maluin mama aja, maluin aja. Ih, mau makan Bapau ini. Kasih Bapau. Pelan-pelan Cim itu ngomong apa sama mamanya. Cim, Ci, ini anak-anak daripada nggak ada kegiatan, boleh kali saya ajak sekolah minggu kalau hari minggu ya. Ini orang fanatik padahal dulu. Waduh, gimana ya? Karena udah kekenyakan makan Bapau nggak bisa bilang enggak kan? Bapau udah di sini Pak, ya kan? Dia bilang dengan segala kerelaan hatinya, rela nggak rela, ya udah dah. 3 anak ini dibawa sekolah minggu terus, Bapau juga terus. Ya. Jangan setelah dapat anaknya Bapaunya ditinggalin. Terus Bapaunya terus isi kacang hijau, daging babi, isinya apa terserah lah ya kan. Ya kan, jangan sianida aja isi Bapaunya. Kasih terus. Udah, tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Dari 3 anak dari Cim Bapau udah meninggal. Tapi 3 anak ini ada 1 anak jadi pendeta Gereja Kristen Indonesia, jemaatnya 5.000. Cim ini memenangkan 3 anak ini sekarang jadi anak Tuhan, 1 jadi hamba Tuhan yang bisa memenangkan 5.000 jiwa, melayani 5.000 jiwa di Jakarta. Dan yang kesaksian itu bukan Cim Bapau. Cim Bapau sudah lewat bersama dengan Tuhan. Tapi Cim Bapau bisa lihat bersama dengan Tuhan di sorga tuh, lihat tuh buah pelayanan Bapau lu. Amin. Jangan paksa orang masuk gereja. Jangan paksa orang. Tapi waktu engkau punya pola Yesus, punya kasih, orang akan lihat iya benar. Dan kau akan melihat buah yang kau hasilkan tercengang-cengang, terheran-heran. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang terakhir, alasannya kenapa saya sampai hari ini juga giat melakukan amanat agung. Tadi yang pertama, saya kenal siapa yang suruh saya, Tuhan Yesus. Yang kedua, saya mau melakukan perintah pribadi yang suruh saya yang berkuasa itu. Yang ketiga, yang saya tahu waktu saya melakukan amanat agung. Minta tolong ayat 20 tadi ditampilkan dulu. Ini orang gak penting tadi itu udah dibilang. Dikatakan ayat selanjutnya, dan ketahuilah. Sama-sama kita baca ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa saya sampai hari ini giat melakukan amanat agung? Yang saya tahu waktu saya melakukan amanat agung, Tuhan menyertai. Tuhan gak cuma lihat dari monitor CCTV sorga, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mentoring saudara, bukan monitoring. Waktu engkau melakukan ini, Roh Kudus ajarin terus. Enggak gitu. Iya Tuhan. Tuhan kita tuh mentor, bukan monitor. Bisa aja Tuhan ngoncang-ngoncang kaki di sorga, lihat kesalahan kita tuh, lihat cut, lihat tuh, tuh si Dipu tuh kan, kelakuannya amit-amit, cut gimana, kita cut aja dia nggak jadi pendeta. Tuhan kita nggak gitu, nggak cuma ngomongin kita di depan layar, tapi Tuhan langsung ngomong sama kita, Dip itu nggak bener Dip, lu pelayanan cari muka buat apa? Muka lu kan udah ada 1, kalau 2 bingung, sini kesini gimana? Waktu orang ngajak ngomong lu begini, pas nengok kabur tuh orang.
muka lu jangan, udah cukup. Satu cukup. Udah satu jelek lagi, udah cukup. Yang paling penting waktu engkau melakukan amanat agung, engkau kenal siapa yang suruh, engkau melakukan perintah itu, dan ketiga, orang itu juga yang menyertai saudara. Buat saya ini keren banget. Terus Pak Pendeta, kalau kita nggak melakukan amanat agung, gimana? Ya saya bingung. Saudara dan saya jadi orang Kristen yang paling bocengli di dunia ini. Dunia bocengli, nggak tahu berterima kasih. Tuhan udah mati buat saudara, dia punya amanat terakhir. Kalau orang tua saudara punya amanat terakhir kan ya gitu ya, ditungguin. Papa, Bapak ngomong, lu koko paling gede. Lu koko paling gede. Iyalah Bapak, lu koko paling gede. Lu jagain tuh adik-adik lu ya. Saudara jadi koko paling gede pasti pegang gak amanat itu? Waktu papa mati, adik kita urusin. Artinya kita bukan anak bocengli. Tuhan mau naik ke sorga, Tuhan suruh pergi Pak. Pergi Ibu. Caranya gimana Pak Pendeta? Yang tadi ajak makan, kan paling gampang tuh. Paling gampang. Kalau dikatakan Arkadia ibadah minggu depan, ada makan-makan, penuh nih gereja. Gereja kita di Papua masih lakukan itu Bu, Pak. Di Wamena, namanya GBI Lembah Baliem. Adik saya si Gomez di sana. Tiap minggu dikasih makan. Nggak kekurangan tuh. Tahu nggak sewa ruko di sana sebulan 90 juta. Duit di sono, kurang di sini aja 100 juta ngapa-ngapain, minta rayon lagi kan. Tapi di sana nggak kekurangan. Dan disitulah mereka memenangkan banyak anak-anak Papua yang AIDS, yang terhilang, anak-anak jalanan. 40 orang, 50 orang anak-anak itu kasih makan. Tujuannya satu, mereka kenal Yesus. Sama-sama kita mau berdoa. Saya berdoa, saudara punya hati mau melakukan amanat agung. Kita nyanyi lagu. Ada panggilan Allah dalam hidup saudara dan saya. Yuk sama-sama bangkit berdiri sama-sama.